Selama pandemi COVID-19, anak-anak banyak menghabiskan waktu di rumah saja, mengikuti kegiatan sekolah yang dilakukan secara daring. YouTube dan media sosial menjadi penghibur yang semakin ramai diakses. Berdasarkan survei oleh salah satu platform survei, Jakpat, jumlah anak-anak yang mengakses YouTube meningkat dari 68,5% menjadi 72,3% setelah pandemi melanda. Para konten kreator terus berinovasi untuk menciptakan tayangan yang ramah anak dan bersifat edukatif. Salah satunya kanal YouTube Kok Bisa yang mengusung tema video edukatif yang dikemas dengan tampilan animasi dan narasi yang interaktif. Menurut editor in chief Kok Bisa, Albizia, ilmu pengetahuan perlu disederhanakan lagi agar dapat dipahami oleh semua kalangan, terutama anak-anak. Untuk jadi ramah anak, kami juga pakai format animasi supaya lebih gampang dicerna dan bahasa-bahasa yang digunakan juga bahasa sehari-hari gitu. Kami menghindari bahasa formal. Nah, akhirnya semuanya kita juga bikin tokoh-tokoh yang juga lucu, namanya Kobi dan Sasa, dan topik-topiknya pun itu keseharian, sehari-hari. Lain halnya dengan konten kreator anak, Wahyu Aditya, seorang YouTuber sekaligus orang tua dari konten kreator anak, ia merasa perlu mengarahkan dan membagi waktu anaknya dalam membuat konten. Kalau sekolah formal memang dari pagi sampai jam 12 ya. Dan biasanya kalau kita membuat konten itu sore atau ke malam gitu. Jadi ada waktu istirahat. Kita pastikan anak saya itu istirahat cukup dan mood-nya bagus. Karena kalau anak-anak itu tergantung dari mood-nya ya. Menurut psikolog anak dan remaja, Tia Rahmania, anak-anak masih belum mampu sepenuhnya membedakan tayangan yang baik atau buruk untuk ditonton. Ya, karena kita perlu memastikan itu tadi, informasi yang masuk ke dalam pikiran anak itu sesuai dengan perkembangannya. Orang tua harus tetap terlibat dalam proses pendampingannya, terutama bagi anak-anak usia di bawah 10 tahun ya. Mereka perlu diklarifikasikan terkait pesan-pesan yang implisit. Diharapkan para konten kreator dapat terus mempertahankan unsur ramah anak dan edukasi, agar anak Indonesia dapat terus terlindungi, tumbuh dan maju. Tim Liputan CNN Indonesia.